Lo semua pada perhatiin gak sih? Kayaknya nih, belakangan ini Presiden Prabowo tuh kayaknya lagi sering banget nih nyebut-nyebut nama Mas Pram. Dia tuh sering banget nyebut-nyebut nama Gubernur DKI Jakarta kita, Pramono Anung, dibandingin nyebut-nyebut nama kepala daerah lainnya. Yang terakhir nih, Presiden Prabowo tuh nyebut nama Mas Pram waktu pidato di hadapan para kepala daerah dari seluruh Indonesia. Waktu rapat koordinasi nasional pemerintahan pusat dan daerah hari Senin tanggal 2 Februari kemarin. Dan sebelumnya, Presiden Prabowo tuh pernah juga tuh nyebut nama Mas Pram waktu pidato di acara puncak peringatan Natal Nasional di Gedung Tenis Indoor Senayan hari Senin tanggal 5 Januari lalu lah. Jadi dalam waktu yang nggak berjauhan nih, masih di awal tahun 2026 lah, paling nggak udah 2 kali nih Presiden Prabowo itu nyebut nama Mas Pram di pidatonya. Ini sebenarnya ada apaan sih? Kalau menurut gue nih, menurut keyakinan saya, kayaknya nih Presiden Prabowo tuh emang lagi ngasih apresiasi lah sama kepemimpinan Mas Pram di Jakarta. Dia ngasih apresiasi karena Mas Pram sanggup buat bersinergi sama pemerintahan pusat. Mas Pram tuh nggak pernah ngeyel sama pemerintahan pusat. Walaupun Mas Pram nih dari Partai Banteng, PDI Perjuangan, partai yang nggak gabung di koalisi jumbonya Prabowo, tapi Mas Pram itu bisa kerja profesional kok. Ngeduluin kepentingan rakyat dan makanya dia bisa bersinergi sama pemerintahan pusat yang dipimpin sama Presiden Prabowo dari Partai Gerindra. Sikap Mas Pram yang nggak suka cari keributan nih, atau sekedar cari popularitas lah buat diri sendiri, ini tuh penting banget. Di tengah-tengah kondisi ekonomi yang bener-bener bikin serem kayak gini nih, yang susahnya tuh minta ampun banget. Buat rakyat kebanyakan ya tentunya ya. Sikap dewasanya Mas Pram ini sebagai pemimpin daerah yang nggak suka nyala-nyalain pemerintahan pusat lah. Atau siapapun. Ini tuh patut diacungin jempol loh. Paling nggak ya, Mas Pram ini tuh nggak bikin kisruh lah. Dia tuh bisa bikin kondisi kondusif di mana semuanya bisa fokus buat ngatasin masalah-masalah real di masyarakat. Seperti banjir, macet, sampah, dan masih banyak lagi tentunya. Oke, kita bakal bahas lebih lanjut lah soal hubungan pusat sama daerah ini nih. Sinergi di antara mereka itu penting banget. Soalnya nih, ada pengaruh juga sama kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Let's vibe this story. To be honest aja ya, pemerintahan Presiden Prabowo ini udah bikin banyak masalah dan ngasih banyak beban buat pemerintahan daerah di seluruh Indonesia tentunya. Masalah paling gede itu terkait sama pemotongan anggaran besar-besaran yang udah dilakuin Menteri Keuangan Purbaya. Pemprov, Pemkot, sama Pemkat di seluruh Nusantara pada kewalahan. Banyak anggaran terpaksa dipotong. Banyak layanan masyarakat terpaksa dikurangin. Banyak program-program terpaksa di stop. Nah, di saat banyak kepala daerah protes ke Kementerian Keuangan, Gubernur Jakarta Pramono Anung malah bisa kooperatif banget loh. Dia tuh nerima keputusan dari pusat. Dan malahan dia nawarin supaya uang yang dikucurin ke pemerintahan, ke perbankan nih, bisa disalurin buat jadi pinjaman ke Pemprov Jakarta. Terus ada juga nih, masalah pembangunan tanggul raksasa di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Ini buat ngatasin banjir akibat kenaikan muka air laut gara-gara pemanasan global. Ini tuh jadi proyek strategis nasional loh. Tapinya pemerintahan pusat ternyata nggak punya duit buat ngebangun tanggul raksasa itu. Apakah Mas Pram diem aja? Enggak lah. Mas Pram itu turun langsung loh buat tanggul yang lokasinya ada di utara kota Jakarta itu. Pembangunannya tuh bakal ditanggung sama uang APBD Pemprov Jakarta. Anggarannya tuh mestinya disiapin Mas Pram sebesar 5 triliun rupiah per tahun. Totalnya nanti bakal nyampe 25 triliun buat 5 tahun. Terus ada lagi nih soal yang lain yang harus dilakuin Pemprov Jakarta buat kepentingan pemerintahan pusat Presiden Prabowo terkait sama rencana kenaikan tarif Transjakarta. Tadinya tuh Mas Pram itu mau ngurangin beban subsidi yang ditanggung uang rakyat di APBD buat transportasi umum atau Transjakarta lah. Tadinya juga Pemprov udah siap tuh sama skema baru. Tarif naik dari 3.500 jadi 5.000 rupiah. Tapi rencana ini kabarnya dilarang sama pemerintahan pusat karena khawatir bakal micu gejolak-gejolak di masyarakat. Soal potensi gejolak ini, kita mesti ngerti lah. Kita tuh mesti ngerti kalau saat ini kondisi ekonomi masyarakat tuh sebenarnya lagi nggak baik-baik aja. Banyak korban PHK,
yang sekarang harus nyari penghasilan dari kerja serabutan. Kondisi ini emang potensial, jadi bahan demo lah. Terus ini bisa aja berubah jadi pembakaran-pembakaran, seperti waktu demo akhir Agustus Kelabu di tahun 2025 lalu. Sebenarnya ya, Pemprov Jakarta tuh udah punya skema kenaikan tarif Transjakarta yang nggak bakal nimbulin gejolak di masyarakat. Sebelum tarif naik nih, kelompok miskin, lansia, dan sebagainya tuh udah digratisin kalau naik Transjakarta. Pegawai dengan gaji di bawah 6 juta juga digratisin. Jadi sebenarnya tarif Transjakarta tuh mau dibikin lebih adil dan gak ngabisin uang rakyat di APBD. Tapi kayaknya pemerintahan pusat tuh punya hitung-hitungan lain lah soal faktor keamanan sama potensi gejolak masyarakat ini. Jadinya mereka tuh minta soal kenaikan tarif Transjakarta tuh ditunda. Dan Mas Pram pun ikutin kebijakan pemerintahan pusat ini. Perhatian khusus Presiden Prabowo sama Jakarta tuh sangat wajar dan sangat bisa kita pahamin lah. Ekonomi Indonesia itu tergantung banget sama Jakarta. Jakarta itu boleh dikata adalah jantungnya ekonomi nasional. Bayangin aja, konsumsi atau belanja warga Jakarta punya pengaruh sampai 21% loh output kegiatan ekonomi di Pulau Jawa. 7% di Bali, 5% di Sumatera. Jadi kita yang belanja di Jakarta ini, kita tuh ada kontribusi juga sama perkembangan ekonomi di daerah-daerah lain. Misalnya nih, kalau kita makan mie ayam atau telur lah, itu tuh ayam sama telur aja diternakin dari luar Jakarta. Jadi yang dapat untungnya adalah peternakan di luar Jakarta. Apresiasi penting dari Presiden Prabowo ke Mas Pram ini kelihatannya juga muncul waktu demo sama kerusuhan di akhir bulan Agustus lalu lah. Waktu itu Mas Pram sigap bersihin sisa-sisa demo dan pembakaran. Dia sama sekali nggak nyetop kegiatan Car Free Day di Jalan Sudirman Tamrin. Kebijakan Mas Pram ini ngasih sinyal kuat loh kalau kondisi Jakarta aman dan masyarakat bisa berkegiatan normal lagi. Ini tuh bikin ekonomi yang tadinya mulai turun bisa bangkit lagi loh. Nah, sikap tegas sama tindakan Mas Pram ini nih yang cekatan itu tuh udah bener-bener ngebantu banget pemerintahan pusat buat ngeredam kepanikan. Berangsur-angsur dan finally kondisi itu bisa pulih. Sikap Mas Pram yang bisa ngeduluin kepentingan nasional sama kepentingan rakyat itu sejalan sama pesan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Ibu Megawati Soekarno Putri mau nih para kepala daerah dari partainya harus bisa bersinergi sama pemerintahan pusat. Mereka tuh nggak boleh ngelihat asal partai dari masing-masing petinggi negara. Kompetisi politik cukup dilakuin 5 tahun sekali waktu pemilu. Setelah itu, semua kelompok kudu balik dan fokus sama pembangunan bangsa. Daerah sama pusat itu harus bersinergi. Pastinya sikap ini nggak ngeharamin kita buat bersikap kritis sama kebijakan pemerintah yang nggak baik-baik aja. Kita jangan jadi ngebebek aja lah sama pemerintah. Kalau yang nggak benar, ya tetap harus kita sorotin sama kritisi dengan tajam. Yang penting, pemerintahan Presiden Prabowo nggak boleh anti dan nggak boleh paranoid juga sama sikap kritis dan beda pendapat dari masyarakat. Jangan sedikit-sedikit nuduh antek-antek asing, padahal dia sendiri yang kesannya ada di ketiak Presiden Amerika Donald Trump. Bener nggak? Oke, mungkin itu aja pembahasan dari gue ya. Dari sosok Mas Pram ini itu kita dapat ambil kesimpulan lah, pembelajaran penting soal kedewasaan dalam berpolitik. Mas Pram itu nggak egois, dia bisa ngeredam ambisi, dia nggak keblinger tampil, serang sana, serang sini, buat naikin popularitas pribadinya aja. Mas Pram fokus jalanin amanah jabatannya buat ningkatin kehidupan warga Jakarta, supaya Jakarta makin layak huni dan juga makin nyaman buat ditinggalin. Oke, sampai sini dulu mungkin pembahasan dari gue. Dari Urban Vibe, gue Iwan Chan. Bye!